Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan kembali ikhwah membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai pada masalah ahlus zakat ya. Siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat, baik dari zakatul fitr maupun zakatul mal. Untuk saat ini kita lanjutkan siapa yang tidak boleh diberi zakat. Ya, siapa yang tidak boleh menerima zakat tersebut? Ya, silakan dibaca Mas Agung. Wala takhiluz zakatu. Liwaliyin wala liqawiyyin muktasibin li'ali ada huruf jar Banu Hashim mawalihim tajibu nafaqatuhu hala nafaqatuhu terus apa? Wakta. Kalau di sini matan saya ini hala. Tapi sama wakta juryaniha. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wala tahilluz zakatu, dan tidak halal, tidak boleh zakat itu diberikan kepada li ghaniyin, kepada orang yang mampu. Tidak harus kaya tapi mampu. Orang yang memiliki apa? Kemampuan. Ya. Maka di sini tidak harus hartanya banyak itu kan. Artinya ketika dia sudah memiliki kemampuan, kemudian ya intinya orang longgar lah ya kan. Dia bisa nabung, bisa mencukupi seluruh kebutuhannya, bahkan bisa membantu saudara-saudaranya. Insyaallah itu ada orang yang cukup ya kan, orang yang cukup. Walaupun ghani secara asal ya orang kaya itu kan. Tapi nah orang yang berkecukupan. Wala liqawiyyin muktasib, dan tidak boleh pula kepada orang yang kuat muktasibin dan berpenghasilan. Kuat dan berpenghasilan. Yang tentunya ya penghasilannya di sini ya dia sudah menutup kebutuhannya. Ya, walaupun di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa kata qawi ya, kemudian diberi naat muktasib. Ya, qawi muktasib karena di sana ada orang yang qawi, badannya kuat, tetapi dia tidak bisa memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tapi tidak cukup. Itu loh. Maka dikatakan di sini qawiyun muktasib itu dia qawi dan dia bisa mencari maisah ya kan, kebutuhan yang bisa menutupi kebutuhannya. Itu namanya qawiyun muktasib. Jadi tidak mesti kaya itu loh maksudnya. Jelas ya, tapi dia bisa menutupi kebutuhan hidupnya sehingga dia tidak menjadi orang yang fakir ataupun miskin walaupun tidak kaya. Lihat ya, yang pertama itu goni, yang kedua itu ya kelompok yang berkecukupan walaupun tidak kaya.
Seperti itu. Wala li ali Muhammadin, juga tidak boleh kepada keluarganya Nabi. Wahum Banu Hashim, dan mereka adalah anak turunnya Hashim. Wa mawalihim, dan budak-budak mereka yang dimerdekakan oleh mereka. Jadi budak-budak Banu Hashim yang dimerdekakan, itu namanya maula-maulanya Bani Hashim. Jadi maula, bekas-bekas budaknya Bani Hashim itu tidak boleh diberi zakat. Yang ketiga. Yang keempat, wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu waqta juryaniha, dan tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan nafkahnya ketika dia terkena kewajiban membayar zakat itu. Artinya apa? Ketika sudah jatuh tempo dia kewajiban membayar zakat, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kehidupannya, nafkahnya itu di dalam tanggungannya. Seperti contoh misalnya apa? Istri, anak, ya kan, orang tua, ya kan, yang itu di dalam tanggungannya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Yang secara nafkah dia menanggung. Atau mungkin apa? Anak asuh, ya kan, yang dia sudah sekolahnya dia tanggung, bulannya dia tanggung, walaupun dia mungkin kelihatannya masih miskin gitu kan, maka nggak boleh dia berikan zakat kepadanya. Itu yang keempat. Yang kelima, wala li kafirin, tidak boleh pula kepada orang yang kafir atau non muslim. Ya, walaupun orang non muslim ini miskin, walaupun fakir. Jelas ya, ini 5 kelompok, 5 golongan yang tidak boleh diberikan zakat. Pertama siapa tadi? Orang yang kaya. Yang kedua orang yang berkecukupan, orang yang bisa kerja dan berkecukupan. Yang ketiga keluarganya Nabi. Yang keempat bekas budaknya Bani Hashim. Yang kelima siapa? Orang yang di dalam tanggungannya, itu tidak boleh. Yang berikutnya kelima orang kafir. Ya. Jelas ya, ini yang tidak boleh diberikan zakat. Tapi nanti boleh diberikan dari yang lain, misalnya sedekah, infak yang bukan zakat, maka itu boleh sebagaimana pembahasan berikutnya. Ya, berikutnya Mas Rizky dibaca. Ya. Daf'uha ya, wa ghairi. Kenapa ghairi? Atau ke haulai. Haulai itu kan kemasukan huruf jar, maka dia majrur atau fi mahali jarin, maka wa ghairi him. Terus kullama aman akmalu. Iya. Beliau melanjutkan, fa amma shadaqatut tatawwu, adapun sedekah sunnah yang bukan zakat, fayajuzu, maka boleh mengalokasikannya ilaha ulai, ya, boleh mengalokasikannya kepada mereka siapa? Pada mereka siapa? Maksudnya ahlu zakat tadi, wa ghairihim, dan selain mereka.
Ya, jadi lebih umum cakupannya, lebih luas cakupannya untuk sedekah ini. Walakin kullama, kan tetapi kullama, kapan saja atau setiap kanat anfa'a naf'an aman au khoson, mana yang lebih bermanfaat, baik manfaatnya itu umum maupun khusus, fahiya akmal, maka itu lebih sempurna. Jadi artinya apa? Alokasi sedekah itu ya bisa ditujukan kepada mana yang paling membutuhkan, paling bermaslahat, baik maslahat umum maupun individu. Maslahat umum maksudnya apa? Ya untuk masyarakat. Contohnya misalnya apa? Di daerah yang tidak ada air gitu kan, tidak ada air. Nah, kemudian apa? Di situ membutuhkan pipanisasi misalnya. Itu boleh, itu namanya maslahat am. Ada yang maslahat khos itu untuk individu-individu tertentu, misalnya apa? Untuk tokoh-tokoh, ya kan? Yang mungkin apa? Dia kita dekati, barangkali nanti lunak hatinya atau dia bermaslahat bisa masuk Islam, kita berikan hadiah, maka boleh dengan apa itu? Dengan apa itu dari ya, selain zakat itu boleh. Jelas ya? Lanjut. Mas Saifuddin. Sallallahu alaihi wasallam. Man sa'alan nasa takatsuron jumron atau jamaron apa jamron? Jamron. Fal yastaqilla au liyastakthir. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meminta kepada orang lain harta mereka, artinya apa? Meminta-minta kepada orang lain, tujuannya apa? Takatsuron. Apa takatsuron? Ya, untuk memperkaya pribadinya, untuk kekayaan pribadi. Jadi orang ngemis itu gimana? Dan realita toh? Pengemis setelah diwawancari atau kena jaringan ternyata Masya Allah tabungannya ratusan juta, rumahnya lantai 2, mobilnya Masya Allah pengemis nih. Ya kalau setiap hari penghasilannya 1 juta kan Masya Allah. Dan itu ada memang pengemis. Wah itu bahaya seperti itu ya. Man sa'alan nas amwalahum takatsuran, itu bukan untuk sekedar apa? Buat makan. Alasannya apa? Buat beli makan, anaknya belum makan. Ya, seperti ini. Maka barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain dalam rangka untuk mengayakan pribadinya, ya kan? Untuk kekayaan pribadi, ya, memperbanyak harta pribadi, fa inna ma yas'alu jamran. Maka dia hanya meminta apa? Ibaratnya meminta bara api. Sesungguhnya dia telah meminta bara api. Artinya apa? Harta yang dia minta-minta itu Allah akan rubah menjadi api yang akan menyiksa dia. Dan ini menunjukkan perbuatannya itu haram atau halal atau sunnah. Haram. Wong diancam dengan neraka, ya kan? Menunjukkan itu perbuatan yang haram. Ya. Maka fal yastaqilla aw liyastakthir. Apa artinya? Ambillah yang banyak atau maksudnya gimana? Ini ngelulu itu. Ya kan? Nah, aslinya orang itu kalau minta-minta itu ibarat untuk memperkaya dirinya sendiri, itu ibaratnya meminta api. Terserah mau ngambil yang banyak atau sedikit silahkan. Itu dilulu gitu loh.
Jelas ya? Yes. Ambil banyak silahkan, ambil sedikit ya silahkan monggo. Nah, itu namanya apa? Lulu. Ini kan lamnya lam amr tuh ini. Ya, tapi ini perintah tapi untuk apa? Ngelulu gitu loh. Karena di awalnya kan bentuk larangan gitu kan. Ya. Di awalnya kan itu larangan, ancaman. Kok diperintahkan? Berarti ini apa? Ngelulu itu. Ya kan? Ngelulu. Itulah ya, falyastaqilla aw liyastakbir. Lamnya lama apa namanya? Lama apa? Mas Rahmat? Lam amr. Ya kan? Maka itu jazm. Ya. Itu jazm. Falyastaqilla karena itu apa? Depannya harokat maka itu sukun. Falyastaqilla au li, kalau sini li. Ya, liyas takfir. Ya, rawahu Muslim. Nah, di sini menjelaskan tentang apa? Larangan meminta-minta. Ya, dalam rangka apa? Untuk takatsuron. Tapi kalau meminta-minta untuk orang lain, misalnya apa? Di daerahnya membutuhkan bantuan gitu loh. Sementara dia tidak bisa bantu. Dan dia tahu link donatur yang bisa memberikan bantuan. Ini bagus. Ya kan? Termasuk apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Terkadang donatur juga enggak tahu mana yang lebih membutuhkan gitu loh. Dengan adanya pihak-pihak tertentu yang membantu menyalurkan donasi, itu juga membantu pihak donatur gitu. Ya, mana Mas Miftah? Kalau kita meminta, ada orang meminta-minta, kita lihat dohirnya, kita kan tidak tahu isi hatinya. Untuk takatsuron atau karena memang suatu hajat yang doruri. Ya, yang jelas dia memintanya dengan cara yang baik, ya kita beri, ya kan? Kita beri ikhlas, kita dapat pahala. Ya kan? Adapun kalau dia ternyata takatsuron dalam rangka apa? Memperkaya diri sendiri, yaitu dia yang nanggung. Ya kan? Dosanya dia yang nanggung. Orang yang memberi ya tidak menanggung dosanya. Ya kan? Karena dia kan nggak tahu mesti kan. Seperti itu. Ya kalau dia tahu mesti ya udah nggak dikasih toh. Ngomong sugih jiluk-jilukan gitu. Ya kan? Biasanya nanti kalau sudah ketahuan di expose nanti berhenti jadi pengemis. Jadi juragan genten. Ya. Iya. Nasallahu ta'ala salaman afiyah. Semoga Allah menjaga kita dan memberikan kecukupan pada kita semuanya. Ya? Kalau pengamen itu gimana ya? Karena caranya itu yang enggak bagus. Ya. Caranya itu yang bagi yang meyakini musik haram kan, kalau mengasih kan itu bisa apa itu seolah-olah mendukung perbuatannya itu gitu loh. Allah alam ya mungkin kalau bisa apa mengasih tanpa dia nyanyi langsung dikasih dia saja dia nggak usah nyanyi kalau kasih. Apanya? Tapi belum tentu juga loh Pak. Belum tentu. Ya artinya ya belum tentu orang yang ngamen itu ya kaya, banyak yang miskin juga ternyata. Buktinya apa? Farel itu, Farel yang viral, yang pengamen itu, terus viral, yang kemarin nyanyi di Istana Negara, waktu 17-an, ya kan? Nah, sekarang katanya diangkat jadi duta, apa itu? Bukan itu, duta kekayaan intelektual pelajar mewakili Indonesia. Saya baca tapi wallahu alam benar atau enggak itu di medsos ya, namanya di medsos entah benar entah salah. Tapi apa itu menurut berita itu diangkat jadi itu duta kekayaan intelektual pelajar mewakili Indonesia. Enggak tahu. Nah, itu kan ketika disurvei Pak Jokowi kan juga rumahnya
biasa ya kan. Artinya dia apa itu mengamen ya untuk memenuhi kebutuhan pokok dia gitu. Ya kalau misalnya kita bisa apa itu memberi tanpa dia harus nyanyi ya kita beri itu aja. Langsung kita beri sebelum dia nyanyi. Kalau bagi yang berkeyakinan bahwasanya itu musik nggak boleh itu kan. Ya, karena kalau berkeyakinan itu musik nggak boleh, maka ya itu mendukung perbuatan dia. Dengan memberi itu mendukung perbuatan dia. Wallahu a'lam gitu maksudnya. Yang lain? Cukup ya? Lanjut. Ini penutup bab zakat. Mas Ilham. Ilham atau Iqbal? Ilham ya. Hafal-hafalin Masya Allah ya. Ya. Kalau Mas Iksan langsung hafal saya. Karena cuma sendiri di sana. Langsung hafal saya. Ya Mas Ilham. Nafsu itu fa'ilnya apa? Fala tatbi ya. Fala tatbi'hu nafsuka. Nafsu itu fa'ilnya. Ya, rawahu Muslim. Rasulullah pernah berkata kepada Umar ketika apa ini? Ketika beliau memberikan harta dari Baitul Mal kepada Umar, dan Rasulullah menganggap dan memandang Umar termasuk orang yang harus diberi karena membutuhkan. Secara zahir membutuhkan. Tapi Umar Masya Allah orang yang zuhud. Ketika diberi beliau mengelak. Dan kenapa Rasulullah tidak memberikan orang kepada yang lebih fakir dariku saja gitu kan. Jadi Umar mengelak, tidak mau minta tolong kepada Nabi untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Maka Nabi menasihati ya untuk tetap mengambil, terserah nanti bisa kamu gunakan untuk sedekah, untuk infak atau nolongin orang gitu kan. Intinya kalau ada orang yang memberi ya kan dengan syarat-syarat yang disebutkan Nabi ini tadi, silakan diambil. Ya. Kalau memang kamu tidak membutuhkan, kamu bisa gunakan untuk sedekah. Nanti kamu dapat pahala juga, ya kan? Ya, bisa disedekahkan kepada orang lain. Ya. Ma ja'aka min hadzal mal. Apa saja yang datang kepadamu dari harta ini? Harta ini maksudnya apa? Yang dibawa oleh Nabi diberikan kepada Umar. Wa anta ghairu musyrifun. Sedangkan ini wawunya wawu apa nih? Wawu hal. Sedangkan kamu ya ghairu musyrifin. Apa musyrif itu? Bukan boros. Musyrif itu kalau di dalam apa? Syarah Syekh bin Bas itu mengatakan istasyrafa. Istasyrafa itu apa? Merasa mulia. Jadi artinya ketika menerima harta ini menjadikan dia apa? Mulia gitu loh. Yang itu nanti apa? Ketika dia dengan harta itu menjadi dirinya itu mulia, dia nanti akan merasa berhutang kepada pihak yang mengasih gitu loh. Ya, kepada pihak yang mengasih. Artinya apa? Berarti kan jumlahnya besar dan itu membuat dirinya kaya gitu loh. Berarti kalau dia mengambil kan termasuk takatsuron. Ya kan, memperkaya diri, membuat dirinya mulia, lebih gitu loh maksudnya. Dan berarti itu pemberiannya apa? Sangat besar. Jadi kalau ada orang yang memberimu, ya kan, sedangkan kamu tidak musyrifin, ya tidak menjadi mulia dengan harta itu, wala sa'ilin, dan sebelumnya ya tidak minta. Sebelumnya kamu tidak meminta, fakhudhu, maka ambil. Ya, maka ambil. Ya.
Artinya apa? Kalau dia meminta dan dengan pemberian itu dia menjadi berlebih, berarti kan dia meminta untuk takasuron gitu loh. Ya enggak? Jelas ya? Nah, maka kalau pemberian itu tidak menjadikan engkau berlebih dan engkau juga tidak meminta, syaratnya dua itu tadi. Ya, tidak meminta dan menjadikan apa? Berlebih, maka fakudhu, ambillah. Nah berarti kalau tidak meminta tapi buahnya boleh nggak? Kayak mobil, belum nggak? Tapi kan kita nggak minta itu, ya boleh ya kan? Dengan syarat pokoknya tidak minta, ya kan? Dengan syarat tidak minta. Ya kalau meminta dan dikasih banyak, lah itu bahaya. Karena apa? Takasuron sudah, ya kan? Jadi kaya tadi ya. Ya. Maka ini tidak boleh. Wa mala falatat ba'hu aw falatat bi'hu nafsuka. Kalau tidak seperti itu atau selain harta yang seperti itu, maka jiwamu jangan pernah mengikutinya. Maksudnya apa? Jangan pernah ojo menganti milik. Nah, intinya gitu. Jangan sampai pengen, jangan sampai minat. Artinya apa? Kalau tidak diberi, itu jangan sampai minta gitu loh. Jelas maksudnya. Wa mala maksudnya apa? Dan harta yang tidak seperti itu. Berarti syaratnya tadi apa? Harta itu diberi. Kita tidak minta, ya toh? Dan tidak dalam jumlah yang besar itu tadi dah. Nah, maka selain itu, kalau tidak terpenuhi syaratnya itu, maksudnya gitu. Tidak terpenuhi syaratnya apa? Fakudhu, ambil, ya kan? Jadi kalau harta itu datang kepadamu, kamu nggak minta, ya kan? Maka ambil. Tapi selain itu jangan. Itu maksudnya gitu loh. Jangan pernah dirimu itu apa? Meminta atau ingin gitu loh dengan harta tersebut. Maka falatat ba'hu nafsuka, maka jiwamu, hatimu jangan pernah senang dengan harta yang seperti itu. Wadih wah? Jelas? Ya. Itulah ya perkataan Nabi yang mulia namanya Jawami'ul Kalim, itu kan ringkes tapi maknanya Masya Allah itu. Ya, maka kita kadang-kadang apa? Atau seringnya harus membutuhkan penjelasan para ulama. Maksudnya ini gimana? Kita harus buka syarahnya para ulama tentang makna hadis ini. Kalau kita memahami sendiri, Masya Allah cuman berbekal bahasa Arab, nahwu, shoroh, pas-pasan, buka kamus nggak akan nyambung. Ya kan? Kita butuh syarahnya para ulama dalam masalah ini. Selesai bab zakat. Sekarang masuk kitabus syiyam. Baca Mas Iqbal, kitabus syiyam. Itu al-ayatu atau al-ayati bacanya. Kalau titik-titik terus al-ayat, nah amannya ya al-ayat, itu aman. Orang diam itu banyak amannya. Al-ayati, al-ayata atau al-ayatu, rofa, nasab atau jer? Sebagai apa? Bagi maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Nah, fi'ilnya mana? Mahdhuf. Aslinya apa? Sempurnakan sendiri ayatnya. Akmil. Lanjutkan sendiri itu aslinya. Jadi titik-titik ini menjadi apa? Ada lanjutannya. Lah gimana lanjutannya? Aslinya akmilil ayat. Lanjutkan sendiri ayatnya. Aslinya gitu. Itu kata Syekh Utsaimin seperti itu. Takdirnya apa? Misalnya al-haditha gitu toh. Jadi potongan hadis terus ada titik-titik, berarti hadis itu ada lanjutannya. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu takdirnya akmilil haditha, akmilil ayata.
Kalau di jamak akmilil ayati karena jamak mana salim toh? Ya, berarti al ayati. Jamak toh? Karena nasab jamak mana salim kan dengan kasrah. Berarti al ayati gitu. Ya. Ikhwah sekalian, di sini mu'alif ya mengawali pembahasan kitabus siyam terutama apa? Siyam yang wajib yang termasuk rukun itu siyam apa? Ramadan. Ya, maka beliau mengambil yang rukun dulu, yang wajib dulu. Walaupun nanti apa juga dijelaskan siam-siam atau puasa-puasa yang sunnah. Ya, beliau memulai dengan sebuah ayat wal aslu fihi, apa al asal itu? Dasarnya gitu kan. Dasarnya atau dalilnya. Maksudnya al aslu fihi itu dalil dalam masalah ini. Masalah wajibnya puasa. Jadi al aslu fihi itu maksudnya dalil. Dalil masalah puasa ini adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, apa makna kutiba? Furido. Ini kan, kutiba bermakna furido. Ya, furido apa? Diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam. Nah, kutiba ini majhul lah. Butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana ini? Pak Sugeng. Mana naibul fa'ilnya? Enggak. Yang naibul fa'il kutiba yang mana? Mana ikhwah? Asyamu. Diwajibkan pada kalian. Apa yang diwajibkan pada kalian? Asyamu. Maka asyamu marfu. Sebagai naibul fa'il. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini menunjukkan apa ikhwah? Bahwa ternyata syiar puasa itu tidak hanya syiar umatnya Nabi Muhammad. Termasuk syiar umat-umat terdahulu juga ada syiar puasa. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya manfaat yang didapatkan dengan puasa. Sehingga apa? Allah sampai mewajibkan pada setiap kaum, setiap generasi. Ya kan? Dan menunjukkan butuhnya manusia kepada puasa itu. Ya kan? Karena banyak di antara kita itu sebenarnya butuh terhadap sesuatu itu. Cuman kita karena nggak tahu, kita harus dipaksa gitu loh. Ya dah, padahal kita butuh itu loh. Kalau nggak punya, kita bisa bahaya. Ya kan? Kita perlu dipaksa. Makanya Allah sampai wajibkan. Karena kalau nggak diwajibkan bisa jadi kita nggak mau melaksanakan. Padahal kita butuh dengan kebutuhan yang doruri gitu loh. Contohnya sholat. Ya kan? Sholat itu sebenarnya kebutuhan kita. Cuman kalau nggak diwajibkan mungkin kita milih nggak sholat. Padahal kalau sampai nggak sholat itu bahaya, berbahaya sekali gitu loh. Jelas ya? Nah, maka Allah mewajibkan pada kita seperti itu. Selanjutnya, lanjut Mas Zulfan. Sallallahu Ya. Berikutnya, beliau di sini menyebutkan siapa saja yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Jadi dalil pertama tadi dalam ayat merupakan dalil wajibnya puasa Ramadan. Terus siapa yang wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan? Pertama, ala kulli muslim. Yang jelas dia muslim. Kedua, balik. Nah, balik atau apa dia? Ya pokoknya balik ya, dia balik. Yang ketiga, akil. Berarti anak-anak enggak wajib puasa ya. Anak-anak enggak wajib. Tetapi kalau puasa dilatih itu bagus. Akil, berakal. Berarti orang majnun
Enggak wajib, ya wajib puasa. Berarti kalau orang Islam pengen bebas dari puasa, silahkan cari udzur. Ya, yang keempat, qadirun alal shaum, mampu mengerjakan puasa. Jadi muslim balik berakal mampu. Dia muslim balik berakal tapi enggak mampu. Contohnya enggak mampu apa? Sakit, safar, ya kan? Dan udzur-udzur lain yang dijelaskan secara syar'i. Maka namanya apa? Ghairu qadir, tidak mampu. Itu syarat orangnya. Syarat orangnya apa? Muslim, balik, akil, qadir. Itu syarat orang. Terus syarat waktu. Apa syarat waktu? Sudah masuk Ramadan. Ya kan? Kapan wajib? Ya sudah masuk Ramadan. Ya, lah kapan masuknya Ramadan? Biru'yati hilali, dengan melihat hilal. Itu thariqah pertama. Maksudnya melihat adalah melihat kemudian dipersaksikan, kemudian diterima persaksiannya itu oleh pemerintah. Itu maksudnya gitu ya. Dan pemerintah sudah menetapkan bahwasanya itu adalah awal Ramadan. Artinya barangkali ada orang yang dengan mata kepalanya dia sudah melihat hilal, tetapi dia tidak diterima persaksiannya, itu kan. Maka dia boleh milih. Boleh milih. Apa pilihannya? Puasa sendiri tapi enggak boleh ajak-ajak. Ya kan? Atau dia ngikuti pemerintah atau waliul amrnya. Itu, boleh milih. Thariqah pertama itu. Jadi thariqah menentukan awal bulan yaitu dengan melihat hilal yang pertama, atau ikmalu Sya'ban salatin. Kalau itu terhalang maka menyempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Ini dah masyhur ya. Nabi bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal di bulan Syawal maka berbukalah. Maksudnya apa? Beridul fitrilah, berhari rayalah. Jika tertutup maka faqduru lahu. Ya, lengkapkan, genapkan hitungan bulannya. Muttafaqun alaih. Di dalam lafaz yang lain faqduru lahu salasin. Ya. Lengkapi atau sempurnakan hitungan bulannya menjadi apa? 30. Jadi bulan Hijriah itu minimal 29, maksimal 30. Jadi kalau sudah 30 mesti sesudahnya tanggal 1, enggak ada 31, enggak ada. Mesti tanggal 1. Dalam lafaz yang lain fa'akmilu iddata Sya'ban salatin. Ya, sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Terus lanjut Pak Sugeng. Wa yusamu ru'yati adlin lihilalihi lihi wala yuqbalu baqiyati syuhuri adlani. Ya. Dan puasa Ramadan itu dilaksanakan dengan tadi apa? Biru'yati. Dengan melihat atau ru'yah ya, dengan ru'yahnya orang yang adil. Ya kan? Harus orang yang punya sifat adil. Sikoh, bisa dipercaya, amanah. Artinya kalau orang tukang ngapusi enggak boleh diterima persaksiannya. Yang terkenal dengan fasiknya. Ya kan? Terkenal dengan apa? Senang melakukan dosa besar itu loh. Itu tidak diterima persaksiannya. Maka dengan syarat apa? Biru'yati adlin. Seorang. Ya, seorang saja cukup. Yang penting dia adil. Enggak bohong, enggak terkenal sebagai seorang pembohong. Satu orang. Jadi puasa Ramadan itu bisa dilaksanakan hanya dengan sebab persaksian satu orang yang adil. Nah, sementara wala yuqbalu fi baqiyati syuhur ila adlan. Untuk menetapkan awal bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, maka tidak bisa kecuali minimal 2.
Jelas? Paham maksudnya? Paham enggak? Jadi untuk menentukan awal bulan Ramadan, ya kan? Itu satu saksi saja cukup. Jadi misalnya yang lain enggak lihat, yang lihat cuma satu tok. Yang penting dia adil bisa diterima. Tapi untuk menetapkan awal bulan yang lain, kan bulan yang lain pun juga butuh ru'yatul hilal. Aslinya gitu, tidak hanya Ramadan gitu loh. Ya kan? Jadi untuk menetapkan tanggal 1 itu kan ya harus lihat hilal semua. Termasuk Syawal, Muharram, Dzulhijjah itu kan gitu lah. Lah, untuk menetapkan bulan-bulan yang lain itu tidak cukup satu orang, minimal 2. Persaksian dari 2 orang yang melihat gitu loh. Jadi kalau cuma satu orang tok tidak diterima. Oke? Jelas ya maksudnya ya? Seperti itu. Wa yajibu, ya baca Mas Edat. Wa yajibu terus iya. Maka wajib niat untuk puasa wajib ya, puasa Ramadan. Pokoknya puasa wajib yang sifatnya puasa wajib ya, contohnya qadha ya ta. Puasa mengqadha, kemudian puasa membayar apa? Kafaroh, itu kan puasa wajib toh. Puasa nadar itu puasa wajib. Puasa wajib niat dari malamnya. Jadi malam hari ini misalnya besok puasa harus sudah niat besok saya puasa. Atau sebelum fajar lah ya, maksudnya malam itu sebelum fajar. Pokoknya sebelum subuh itu sudah niat pengen puasa. Sehingga contoh misalnya malam hari ini belum niat puasa. Kemudian apa? Dia bangunnya kesiangan. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Gimana? Puasa enggak? Puasa wajib loh. Enggak boleh. Untuk puasa wajib enggak, karena dia kehilangan niat. Ya kan? Maka dia kalau mau puasa sunnah. Kalau puasa wajib dia enggak bisa karena dari malamnya, kecuali kalau malamnya sudah insyaallah besok saya mau sahur, mau puasa. Ya, cuman apa? Qadarullah kebablasan tangi-tangi wis adzan, berarti kan enggak sempat sahur. Tapi kan malamnya sudah berazam besok mau puasa, maka seperti ini enggak masalah. Jelas? Kemudian untuk puasa Ramadan, apakah niatnya itu tiap malam ataukah cukup sekali di awal? Ya itu khilaf ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ya niat bisa diwakili di awal. Jadi berarti masuk bulan Ramadan niat puasa sebulan. Karena asalnya apa? Setiap muslim itu wajib puasa dalam sebulan itu. Ya kan? Dia bahkan kalau misalnya niat safar, niatnya niat enggak puasa, bukan niat puasa gitu loh. Niatnya besok enggak puasa kan gitu. Ya kan? Jadi asalnya dia dalam 1 bulan itu sudah niat puasa. Maka seperti itu sudah mencukupi kata para ulama. Namun kalau lebih aman diniatkan tiap malam itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Adapun puasa sunnah, faya juzu biniyatin minan nahar. Maka itu boleh atau cukup jika niatnya itu ketika sudah pagi, bukan siang, pagi. Misalnya kalau dari pagi sudah sarapan, siang niat puasa boleh nggak? Nggak boleh, langsung sarapan. Ya. Jadi nahar itu maksudnya sudah terbit matahari gitu ya, sudah terbit matahari. Tapi yang penting dia dari bangun tidur belum makan apapun, belum minum apapun. Ya. Wal maridu alladzi yatadarrara aw yatadarraru bisawm wal musafir lahumal fitru wasyam. Orang yang sakit yang akan menjadi lebih parah dengan sebab puasa, juga orang musafir yang masyakoh ya tentunya, maka keduanya boleh berbuka dan boleh berpuasa. Artinya gini,
Jika orang sakit tersebut masih memungkinkan untuk puasa, maka boleh milih gitu loh, termasuk orang musafir. Tapi kalau memang itu berat dan membuat dia apa? Justru ketika puasa itu tambah parah, ketika safar dia apa? Bisa mungkin semaput, maka lebih baik tidak puasa. Ya kan, lebih baik tidak puasa. Maka Rasulullah pernah toh menegur sahabat yang mereka apa? Tidak mau membatalkan puasanya, sementara kondisinya sudah sangat lemah itu kan. Sampai dikatakan apa? Ulaika usatun, mereka sudah berbuat durhaka. Karena apa? Disuruh minum nggak mau gitu loh. Aku kuat aku gitu kan. Dikatakan Nabi ulaika usatun, artinya apa? Mereka salah gitu loh. Usat apa? Usat itu jamak dari asin. Asin itu orang yang durhaka gitu. Karena apa? Nabi merintahkan untuk membatalkan, mereka nggak mau gitu. Karena merasa apa? Kuat untuk berpuasa. Itu ya. Termasuk musafir juga demikian. Kalau masih sekira kuat, maka dia dianjurkan untuk berpuasa. Apalagi musafirnya orang sekarang yang begitu ya banyak kemudahannya. Demikian ikhwah apa yang kita pelajari sampai pada golongan yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang marid dan musafir. Demikian sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.